Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam Renungan Spiritual Life. Kali ini terambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 7-15. Bapak Ibu, itu perikop itu cukup panjang, sebenarnya dari ayat 7 sampai ayat 33, tapi kita akan membaginya menjadi dua bagian. Kali ini kita akan membaca dari ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Judul dari perikop itu adalah Paulus tidak mementingkan diri. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami sebuah pengalaman di mana ketika saudara ingin berbuat baik, tapi kebaikan saudara dicurigai, seolah-olah saudara akan melakukan kejahatan atau mencari keuntungan bagi orang yang saudara lakukan kebaikan itu. Nah, saya pernah mengalami peristiwa itu. Beberapa waktu lalu saya mengantri di sebuah mesin ATM, dan di depan saya ada seorang kakek yang mungkin dia baru pertama atau mungkin baru dalam menggunakan mesin ATM. Dia agak kebingungan sehingga dia menggunakan ATM itu cukup lama, dan semua orang menjadi gelisah dalam antrian itu. Lalu kemudian saya bertanya, ada apa Pak? Maksud saya memang membantu, kalau mungkin ada kesulitan atau ada apa. Dia kemudian mencegah saya untuk membantu dia, karena mungkin dia berpikir saya ingin menipu dia, ya, karena memang kita tahu banyak sekali modus penipuan dengan modus membantu orang di ATM. Ternyata mereka mengeruk uang dari situ. Nah, saya tentu tidak bisa menyalahkan, karena memang kita hidup dalam dunia seperti itu. Ya, tapi pernahkah saudara mengalami pengalaman serupa? Mungkin kebaikan saudara yang saudara lakukan dengan tulus itu dicurigai oleh orang yang menerima kebaikan saudara itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama. Pada waktu itu dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus melayani jemaat Korintus dengan sepenuh hati. Tapi kemudian dia dituduh bahwa dia telah mengambil keuntungan atau bertujuan mengambil keuntungan. Padahal di sana dijelaskan bahwa dia memberikan waktu, uang, dan tenaga untuk melayani jemaat Korintus. Bahkan ketika dia kesulitan pada saat dia melayani jemaat Korintus, dia tidak minta bantuan kepada jemaat Korintus, tapi dia mendapat bantuan atau tunjangan dari jemaat Makedonia yang membantu dia. Karena itu dia pakai istilah jemaat-jemaat lain telah kurampok. Artinya dia menggunakan tunjangan dari jemaat lain untuk melayani jemaat Korintus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa jemaat Korintus berpikir seperti itu? Karena memang mereka dihasut oleh pengajar-pengajar palsu yang menuduh bahwa seolah-olah Rasul Paulus ingin mendapat keuntungan dari pelayanan yang mereka lakukan. Dalam menjawab tuduhan itulah, maka Rasul Paulus menuliskan bagian ini. Di situ dijelaskan bahwa ia melayani mereka dengan tulus dan tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari jemaat Korintus. Bahkan ia menggunakan bantuan dari jemaat lain untuk menopang pelayanannya di tengah-tengah jemaat Korintus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin
sering mengalami atau mungkin akan mengalami hal yang serupa dengan Rasul Paulus, di mana kebaikan kita disalahartikan. Ya. Beberapa waktu lalu kita mungkin ketemu dengan ketika orang Kristen membantu orang yang kesulitan, ya, pada saat gempa bumi itu. Lalu kemudian orang Kristen datang dengan membawa bantuan dan segala macam, tapi kemudian ditolak karena diisukan akan melakukan kristenisasi. Ya, tapi hendaklah kita memiliki sikap seperti Rasul Paulus. Meskipun kita dituduh dengan berbagai macam tuduhan seperti itu, tapi kita tetap melakukan pelayanan kita dengan tulus. Lakukan kebaikan kita dengan tulus dan tidak membalas dendam dengan cara memboikot bantuan dan kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu ujian ketulusan kita adalah ketika kebaikan kita dicurigai. Pada saat itulah akan terlihat apakah kita menjadi tulus, kita orang yang tulus ataukah tidak. Kalau kita orang yang tulus, tentu kita akan tetap melakukan kebaikan itu meskipun orang merespon kebaikan kita dengan mencurigai atau mungkin juga melakukan kejahatan kepada kita. Tapi kalau kita betul-betul melakukan dengan tulus, kita tetap akan melakukannya. Sebaliknya, jika kita tidak tulus, biasanya kita akan mudah kecewa dan kita akan memberhentikan bantuan kita atau kebaikan kita kepada mereka. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita tidak dapat manfaat dari kebaikan yang kita kasih kepada mereka. Karena itu saudara, hendaklah kita melakukan seluruh kebaikan kita sebagai seorang Kristen dengan tulus kepada sesama kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah kebaikan saudara saat ini sedang dicurigai oleh orang lain? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada saudara untuk dapat berbuat baik dengan penuh ketulusan. Saudara, marilah kita selalu berbuat baik dengan tulus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa buat pagi yang sudah Engkau memberikan kepada kami Tuhan. Kami boleh menikmatinya, kami boleh merenungkan firman pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa renungan yang kami terima pada pagi hari ini membantu kami, menguatkan kami untuk selalu menjadi orang yang tulus dalam melakukan segala perbuatan kami kepada yang lain. Ajar kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin kualitas ketulusan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, sehingga sungguh kami menjadi orang-orang yang sama serupa dengan Kristus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Semua aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami kerjakan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.